Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kali ini ketemu lagi dengan Pak Guru pada pembelajaran tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kali ini kita pada pembelajaran ketiga. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari anak kita berdoa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, kali ini sekarang anak-anak perhatikan materi berikut ini. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Anak-anak, tahukah anak-anak apakah sistem tanam paksa dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa kepemimpinan Johannes van Rensburg, Belanda diperkenankan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang bersama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan Minahasa, sedangkan lada merupakan tanaman utama di Palembang dan di Lampung. Anak-anak, pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan diantaranya sebagai berikut. Penyimpangan pelaksanaan tanam paksa. 1. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. 2. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. 3. Rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. 4. Waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi hingga 3 bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. 5. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan ternyata tidak boleh dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan panen tanam wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain: 1. Banyak tanah terbengkalai sehingga panen gagal. Berikutnya, rakyat semakin menderita. Selanjutnya, wabah penyakit merajalela. Bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Penentangan tanam paksa. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan.
Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah De Westdekker. De Westdekker dengan nama samaran Multatuli menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Make Havelaar. De Westdekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Pendidikan atau edukasi, membangun saluran pengairan irigasi, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Anak-anak, menjelang kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di wilayah Nusantara hidup dengan tentram di bawah kekuasaan raja-raja. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, lama-kelamaan rakyat Indonesia mengadakan perlawanan karena niat jahat bangsa-bangsa Eropa itu mulai terkuat dan diketahui oleh bangsa Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia disebabkan orang-orang Barat ingin memaksakan monopoli perdagangan dan berusaha mencampuri urusan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis yang pertama adalah di daerah Aceh. Setelah Malaka dapat dikuasai oleh Portugis pada tahun 1511, terjadilah persaingan dagang antara pedagang-pedagang Portugis dan pedagang yang ada di Nusantara. Portugis ingin selalu menguasai perdagangan, maka terjadilah perlawanan-perlawanan terhadap Portugis. Perlawanan tersebut antara lain sebagai berikut. Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 sampai 1528 berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis. Sultan Alauddin Riayat Shah berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang selanjutnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan perlawanan Portugis di Malaka. Selanjutnya, perlawanan yang terjadi di Ternate. Pada awalnya, Portugis diterima dengan baik oleh raja setempat dan diizinkan mendirikan benteng. Namun, lama-kelamaan rakyat Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis sangat serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis hingga Portugis terdesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka yang dipimpin oleh Anthony Galvo sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Pada tahun 1565, rakyat Ternate bangkit kembali di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis berusaha menangkap Sultan Hairun, tetapi rakyat bangkit untuk melawan Portugis dan berhasil membebaskan Sultan Hairun dan tawanan-tawanannya. Akan tetapi, Portugis melakukan tindakan licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Dalam perundingan, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Bahabullah, yaitu putra Sultan Hairun. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut, kemudian Portugis menyingkirkan itu dan akhirnya menguasai dan menetap di timur-timur sampai tahun 1975. Anak-anak, berikut ini beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Tokoh yang pertama adalah Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua, Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku. Anak-anak, perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan. Salah satunya adalah perlawanan yang dilakukan masih bersifat daerah dan dilakukan sendiri-sendiri. Dengan demikian, perlawanan itu tidak akan kuat dan mudah diadu domba oleh para penjajah. Anak-anak, negara Indonesia sangat luas wilayahnya dan beragam pula sosial budayanya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, misalnya kepercayaan, tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, benda, misalnya pakaian adat dan senjata tradisional. Berikut faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor keturunan, perbedaan kondisi geografis, pengaruh kebudayaan luar. Faktor keturunan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanjoid yang terdapat di Papua, di Pulau Aru dan Pulau Taeng. Yang kedua, kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang yang ada di Semenanjung Malaka dan orang Cikopsi di Kepulauan Andana. Yang ketiga, kelompok ras Bedoid, antara lain orang Sakai di Siak Rio, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, dan orang Tamuna di Pulau Muna. Dan berikutnya adalah yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid. Berikutnya adalah perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian, contohnya perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor berikutnya adalah pengaruh kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing. Anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran dari Pak Guru, sekarang tugas anak-anak adalah kerjakan latihan soal berikut ini. Ditulis pada buku tugas siswa. Jangan lupa ditulis nama dan dikirim ke WA Pak Guru. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga
Semoga pembelajaran yang ini sangat bermanfaat bagi anak-anak. Pesan Pak Guru, anak-anak di rumah selalu jaga kebersihan lingkungan, selalu jaga kebersihan diri, terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan sampai kita terserang wabah corona yang saat ini sangat marak, sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Ya, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.